Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Firmansyah, NPM 22821147 dari Prodi Agroteknologi kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan implementasi IoT di bidang transportasi. Yang pertama, pengertian. Transportasi adalah hal yang sangat penting bagi sebuah kota. Dengan transportasi yang baik, maka masyarakat akan merasa senang dan akan menggunakan transportasi umum daripada transportasi pribadi. Dengan menggunakan transportasi cerdas, maka sebuah kota akan terhubung dengan sebuah sistem besar dan akan mudah untuk diawasi. Dengan sistem transportasi cerdas, masyarakat akan merasa dipermudah dengan adanya sistem yang membantu mereka dalam keseharian. Oleh karena itu, transportasi cerdas dibutuhkan oleh semua kota yang ada di dunia agar bisa terciptanya masyarakat menggunakan transportasi umum dan mudah. Berikutnya, sistem kendaraan IoT. Yang pertama, kendaraan. Kendaraan pada sistem ini adalah kendaraan yang digunakan oleh pengendara. Dan kendaraan ini terhubung dengan sistem internet. Dengan terhubungnya kendaraan dan internet, maka kendaraan bisa dipantau dari jarak dengan menggunakan media internet. B. Internet of Things. Pada sistem ini adalah suatu media yang menghubungkan antara kendaraan dan sistem yang ada di database dari pihak kepolisian dengan terhubungnya kendaraan dan database. Maka pengawasan dan penindakan pihak kepolisian akan lebih mudah dan kendaraan bisa diawasi dari jarak jauh. C. Interaksi. Dengan terhubungnya kendaraan dan internet, maka kendaraan akan bisa berinteraksi terhadap pengendara dan kendaraan lainnya. Diharapkan dengan interaksi dengan pengendara lain, maka mobil akan bisa memberikan saran jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Dan diharapkan bisa berinteraksi dengan kendaraan lain dengan memberikan informasi yang terjadi di sekitar. Contohnya adalah kecelakaan. B. Database system. Dengan penggunaan internet, maka data akan bisa dikirim ke database pihak kepolisian yang menggunakan cloud system. Dengan adanya database ini, maka bisa berinteraksi oleh pihak-pihak berwenang seperti pihak kepolisian, pihak pemadam kebakaran, dan pihak rumah sakit. Dengan terhubungnya pihak-pihak tersebut, jika terjadi suatu hal pada kendaraan akan bisa langsung ditangani. Dengan transportasi cerdas, maka akan bisa banyak membantu dalam bidang pengawasan seperti pengawasan pajak kendaraan dan bidang penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan tilang. Dengan adanya media internet, maka semua sistem akan terhubung dan mudah diawasi. Sistem transformasi cerdas akan sangat banyak membantu pihak kepolisian dan masyarakat di lapangan. Dengan adanya sistem transportasi cerdas, juga diharapkan membuat pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap semua masyarakat menggunakan kendaraan. Manfaat IoT di bidang transportasi. Beberapa manfaat IoT pada sistem transportasi, misalnya adanya komunikasi antar kendaraan, efektivitas dalam mengontrol lalu lintas, parkir lebih cerdas, manajemen logistik dan armada, dan juga hal lain yang berkaitan dengan keselamatan berkendara di jalan. Penerapan IoT di bidang transportasi. Penerapan IoT sangat pesat dan meluas hingga ke aspek transportasi. Pemanfaat teknologi IoT bisa pada mesin kendaraan, infrastruktur, dan fungsi pengemudi. Implementasi IoT dalam industri transportasi. Peran Internet of Things di industri transportasi sendiri cukup beragam, mulai dari pengelolaan lalu lintas,
tol dan tiket, koneksivitas kendaraan dengan internet, manajemen transportasi publik, hingga sistem pelacak kendaraan atau tracking. Yang pertama, manajemen lalu lintas. Salah satu peran Internet of Things di bidang transportasi adalah pengelolaan lalu lintas yang lebih baik. Dalam hal ini, IoT berperan sangat penting, terlebih saat akan memasuki tahun 2023. Bagaimana cara kerjanya? Laporan terkait keadaan lalu lintas dapat dikirimkan lewat rekaman CCTV pada sistem yang ada. Sistem ini kemudian juga mencakup parkir pintar, lampu lalu lintas, hingga bantuan cerdas pada kecelakaan yang terjadi di jalan. Peran yang kedua, tol dan tiket. Peran Internet of Things di sini adalah mendeteksi kendaraan yang akan masuk ke area tol. Bahkan sejak berada 1 km sebelum pintu tol. Dengan demikian, pintu tol akan lebih responsif, terbuka, dan membiarkan kendaraan melintas setelah membayar. Sistem pembayaran yang digunakan pun lebih beragam hingga meliputi pembayaran digital. 3. Koneksivitas kendaraan dengan internet. Sebagian besar mobil di era sekarang telah dilengkapi dengan koneksivitas internet. Beberapa kecanggihan yang ada di kendaraan masa kini antara lain bisa memantau kondisi kendaraan lewat smartphone saja. Untuk pengembangannya, peran Internet of Things di sini bisa dimaksimalkan dengan adanya kemampuan untuk berkomunikasi antara pengguna kendaraan. Pada akhirnya, kecelakaan lalu lintas bisa diminimalkan dan kelancaran arus transportasi bisa ditingkatkan. Keempat, manajemen transportasi publik. Manajemen transportasi publik juga menjadi isu penting yang bisa diselesaikan dengan peran Internet of Things. Kemampuan untuk memantau keberadaan transportasi publik bisa meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga bagi para penumpang serta karyawan yang bertugas. Dengan demikian, penggunaan layanan transportasi umum akibatnya populasi udara bisa semakin diminimalkan dan kelancaran arus lalu lintas dapat terus dioptimalkan. Segitu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.